Minggu lalu di suatu tempat rahasia di Ukraina, sebuah rudal berwarna merah muda meluncur ke langit. Videonya hanya berdurasi beberapa detik, tapi orang yang paham soal ini langsung menyadarinya. Pada saat itu, rudal tersebut sebenarnya tidak sedang menyerang apapun. Rudal itu dibuat untuk arah sebaliknya, naik ke atas dan menembak jatuh rudal lain di udara. Saya sedang membicarakan yang terburuk yang dimiliki Rusia. Iskander. Dan Kinzhal yang jatuh di kota-kota Ukraina hampir setiap minggu. Dan disinilah cerita ini menjadi aneh. Kenapa? Menjatuhkan rudal dengan rudal lain adalah salah satu hal tersulit yang pernah dicoba oleh rekayasa manusia. Itu seperti menembak peluru dengan peluru lain. Sangat sedikit negara yang tahu cara melakukannya. Amerika Serikat, Israel, Rusia, Tiongkok. Dan masing-masing membutuhkan waktu puluhan tahun serta menghabiskan banyak uang untuk bisa melakukannya. Ini adalah klub eksklusif, semacam yang tidak menerima anggota baru. Seperti yang sudah kamu tahu, Ukraina sedang berperang. Uang terbatas dan pabrik-pabrik sedang dibombardir. Dan bahkan dalam situasi yang rumit ini, Ukraina memutuskan untuk mengetuk pintu klub itu. Sekarang sendirian. Kenapa? Karena hari ini, ketika Kinzhal Rusia meluncur ke Kiev, hanya ada satu hal di dunia yang mampu menghentikannya sebelum mengenai gedung. Rudal Patriot Amerika. Tapi ada masalah. Ukraina baru saja menemukan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan tentang rudal-rudal ini. Untuk memahami apa yang mereka temukan, kita perlu mundur beberapa bulan ke sebuah perang yang sekilas tampaknya tidak ada hubungannya dengan Ukraina. Perang Amerika Serikat melawan Iran. Selama berminggu-minggu, Iran meluncurkan rudal dan drone ke pangkalan-pangkalan Amerika dan negara-negara sekutu di Teluk. Dan Amerika Serikat merespons dengan satu-satunya cara yang ada. Menembakkan Patriot, banyak Patriot. Dalam sedikit lebih dari sebulan perang melawan Iran, Amerika Serikat telah menghabiskan lebih dari setengah dari seluruh persediaan rudal pencegat Patriot mereka. Antara 1.000 hingga 1.400 rudal dalam 40 hari. Dan itu bukan hanya dengan orang Amerika. Menurut perkiraan para analis, persediaan gabungan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Israel turun hampir 90%. Sekarang pikirkan apa artinya itu bagi sebuah negara yang telah hidup di bawah serangan rudal selama 4 tahun. Ukraina selalu bergantung pada pencegat-pencegat ini dan tiba-tiba mengetahui bahwa pemilik persediaan tersebut telah menghabiskan setengahnya untuk perang lain. Pengiriman ke Ukraina melambat, beberapa bahkan dihentikan. Seorang analis militer barat merangkum situasinya tanpa basa-basi. Pencegat seperti Patriot, lupakan saja. Orang-orang Ukraina tidak akan mendapatkannya. Tapi kalimat yang paling menggambarkan momen ini justru datang dari dalam. Dmytro Kuleba adalah mantan Menteri Luar Negeri Ukraina. Dia menghabiskan bertahun-tahun berkeliling dari pintu ke pintu memohon Patriot. Dan sekarang dia mengatakan hal berikut. Bisakah kita mengandalkan sistem Patriot? Saya rasa kita tidak bisa lagi. Itulah penemuannya. Payung Amerika memang ada, tapi ada antreannya. Dan Ukraina paham bahwa mereka ada di akhir antrean itu. Di belakang pangkalan-pangkalan Amerika di Timur Tengah. Di belakang Israel. Di belakang Taiwan. Dan jika kamu ingin memahami apa yang dilakukan sebuah negara ketika menyadari bahwa mereka sendirian, tetaplah bersama saya sampai akhir. Dan jangan lupa berlangganan saluran ini. Karena cerita ini masih jauh dari selesai. Sekarang kamu pasti berpikir, oke, stoknya menipis, tapi tinggal produksi lagi kan? Itulah yang diharapkan Ukraina. Dan disitulah kabar buruk kedua datang. Hanya tahun ini, tentara Amerika menerima hanya 172 rudal pencegat Patriot baru. 172 untuk menggantikan lebih dari 1.000 yang telah ditembakkan.
Menurut proyeksi, stok Amerika baru akan kembali ke tingkat sebelum perang dengan Iran pada tahun 2029. Ya, benar seperti yang kamu dengar. Pertimbangkan hal berikut. Produksi rudal pencegat di negara-negara barat berkisar antara 60 hingga 65 per bulan. Kamu bisa melihat masalahnya? Presiden Zelensky merangkum dengan baik dalam satu kalimat. Menghadapi tantangan saat ini, itu bukan apa-apa. Sementara itu, di sisi lain perbatasan, waktu berjalan ke arah sebaliknya. Menurut intelijen militer Ukraina, Rusia memproduksi sekitar 700 rudal Iskander per tahun, ditambah puluhan Kinzhal. Jika semuanya dijumlahkan, totalnya antara 800 hingga 1000 rudal balistik per tahun. Dan tahukah Anda berapa kapasitas seluruh Eropa untuk mencegat rudal-rudal tersebut? Sekitar 300 per tahun. Untuk setiap rudal yang berhasil dijatuhkan oleh Barat, Rusia memproduksi 3. Intelijen Ukraina memperkirakan bahwa Rusia dapat menembakkan hingga 100 rudal balistik per bulan ke Ukraina, tanpa sedikit pun mengurangi stok mereka sendiri. Mereka mengganti apa yang mereka gunakan. Sedangkan Barat tidak. Dan masih ada faktor harga yang memperburuk keadaan. Setiap tembakan Patriot harganya hampir $4 juta. Tapi masalah utamanya di sini sebenarnya bukan uang. Tidak ada jalur produksi yang mampu memenuhi kebutuhan. Zelensky masih mencoba satu langkah terakhir. Dia secara resmi meminta kepada Amerika Serikat izin untuk memproduksi pencegat Patriot di dalam Ukraina sendiri. Dia mengirim surat ke Gedung Putih, dia juga mengirim ke Kongres. Dan sampai sekarang, dia belum menerima jawaban apapun. Membeli tidak bisa, membuat dengan lisensi tidak diizinkan. Tersisa satu-satunya jalan yang paling sulit dari semuanya. Membuat dari nol. Dan disinilah perusahaan yang paling tak terduga dalam kisah ini berperan. Dan jawaban untuk misteri rudal merah muda? Firepoint lahir pada tahun 2023. Bukan milik negara. Tidak berasal dari industri Soviet lama. Dimulai dengan 18 karyawan. Dan sekarang memiliki lebih dari 2.200 orang. Dan dipimpin oleh seorang wanita, Irina Terech, yang melarikan diri dari sebuah desa yang diduduki oleh Rusia pada hari-hari pertama invasi. Mobilnya katanya masih menyisakan bekas peluru Rusia. Dan warna merah mudanya? Nah, itu sudah menjadi ciri khas perusahaan itu. Asalnya ada 2 versi, dan keduanya bagus. Media Amerika melaporkan bahwa rudal-rudal pertama keluar berwarna merah muda karena kesalahan di pabrik, dan tim memutuskan untuk menerima warna itu. Terech sendiri menceritakan dengan cara yang berbeda. Itu adalah lelucon internal tentang perempuan yang memimpin industri yang didominasi oleh laki-laki. Dia berkata, apa hal terburuk yang bisa terjadi jika seorang perempuan memimpin perusahaan pertahanan? Tidak ada yang mengerikan. Tapi mungkin saja misil-misilnya jadi berwarna merah muda. Entah itu kesalahan produksi atau hanya lelucon, faktanya misil merah muda paling terkenal dari perusahaan itu bahkan diberi nama burung, Flamingo. Dan Flamingo itu bukan sekedar hiasan. Pada bulan Februari tahun ini, misil Flamingo menghantam pabrik Votkinsk yang terletak 1.400 km di dalam wilayah Rusia. Dan Votkinsk bukanlah pabrik sembarangan. Di sanalah Rusia memproduksi misil balistik mereka sendiri, termasuk Iskander. Artinya, perusahaan misil merah muda itu sudah membuktikan dalam pertempuran nyata bahwa mereka tahu cara membuat misil terbang jauh dan tepat sasaran. Dan ketika sebuah perusahaan yang baru berusia 3 tahun berhasil menghancurkan pabrik misil di dalam Rusia, pemerintah-pemerintah di Eropa pun memperhatikan. Begitu besar perhatiannya sampai Denmark melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka menangguhkan sementara lebih dari 20 undang-undang dan peraturan untuk mempercepat pembangunan pabrik Firepoint di tanah Denmark, tepat di samping pangkalan udara jet tempur F-35. Itu adalah pabrik senjata Ukraina pertama di negara anggota NATO. Sebuah negara Eropa mengabaikan birokrasi mereka sendiri demi sebuah perusahaan Ukraina yang baru berusia 3 tahun. Sebuah perusahaan baru, ambisius, dan penuh kontroversi, seperti semua hal yang tumbuh terlalu cepat di tengah perang.
Tapi perusahaan inilah yang menerima misi yang tidak diterima oleh siapapun. Dan apa yang mereka bangun menyimpan ironi yang tersembunyi dalam bentuknya sendiri. Nama pencegat itu adalah FP7.X. Panjangnya 7 meter 25 cm. Bodinya terbuat dari material komposit dan kecepatan hingga 2000 meter per detik. Lebih dari 5 kali kecepatan suara. Dan sekarang ironinya. Bentuk rudal ini tidak muncul begitu saja. Itu berasal dari geometri rudal Soviet. Desain yang sama masih digunakan hingga hari ini pada sistem S-300 dan S-400. Sistem pertahanan milik Rusia sendiri. Biar saya ulangi, karena ini hampir seperti puisi. Rudal yang bisa melindungi Ukraina dari serangan Rusia memiliki DNA dari rudal Rusia. Ukraina mengambil warisan rekayasa Soviet yang sudah mereka kuasai dan sekarang membalikan senjata itu melawan penciptanya. Tapi di dalamnya ceritanya berbeda. Dan cerita itu berasal dari Eropa. Pada bulan April, Firepoint menandatangani kesepakatan dengan perusahaan Jerman Diehl Defense, perusahaan yang sama yang membuat sistem IRIS-T yang terkenal itu, untuk menyediakan mata bagi misil tersebut. Sensor yang melihat target pada fase akhir penerbangan. Produsen misil terbesar di Eropa, MBDA, sedang membantu dalam pengembangannya. Pusat komando berasal dari perusahaan Norwegia, Kongsberg. Radar berasal dari perusahaan-perusahaan raksasa seperti Saab, Thales, dan Hensoldt. Sistem lengkapnya bahkan diberi nama Dewi Nordic. Freya, kamu paham apa artinya ini? Ini bukan rudal Ukraina yang sendirian. Ini Eropa diam-diam menyiapkan rencana B untuk Patriot. Dan harganya menjelaskan kenapa mereka terburu-buru. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, setiap rudal pencegat Patriot harganya sekitar $3.800.000. Rudal Ukraina $700.000, lebih dari 5 kali lebih murah. Dan lihat, ada detail yang menarik. Angkatan Darat Amerika baru-baru ini membuka sebuah kompetisi yang meminta para pemasoknya untuk melakukan hal yang persis sama. Interceptor dengan harga di bawah $1 juta. Bahkan, seorang jenderal Amerika dalam sebuah publikasi yang membahas konsep ini menggunakan gambar rudal Ukraina untuk mengilustrasikannya. Seperti yang bisa Anda lihat, muridnya sekarang menjadi referensi. Dan yang paling menarik, 3 uji coba sudah direkam. Penerbangan pertama dilakukan pada bulan Februari, yang kedua pada bulan Maret. Dan yang di bulan Juni, dan ini mungkin yang paling penting, karena itu adalah penerbangan pertama yang sepenuhnya dikendalikan dengan misil bermanuver di udara. Menurut Financial Times, misil tersebut mencapai ketinggian 25 km. Wilayah yang sebelumnya merupakan wilayah Patriot. Salah satu pendiri perusahaan mengonfirmasi uji coba tersebut kepada surat kabar dan mengatakan bahwa produksi massal bisa dimulai pada bulan Agustus dengan 3 misil per hari. Tapi tentu saja, jalan di depan masih panjang. Intersepsi nyata pertama baru dijadwalkan pada akhir 2027. Sampai saat itu, Freya masih merupakan sebuah taruhan. Tapi perhatikan satu hal, karena ini adalah ide terpenting dari video ini. Bahkan jika dia gagal, keputusan untuk membangunnya sudah mengungkapkan kebenaran. Era di mana perlindungan Amerika dianggap sebagai kenyataan. Sesuatu yang diandalkan seperti seseorang mengandalkan terbitnya matahari. Era itu telah berakhir. Ukraina hanyalah negara pertama yang menerima kabar itu, karena itu satu-satunya negara yang menemukan hal-hal seperti ini di bawah bombardir. Banyak negara seperti Israel misalnya memiliki perisai mereka sendiri. Ukraina sedang membangun perisainya sendiri dan warnanya merah muda. Sekarang saya tidak tahu apakah Anda sudah memikirkannya, tapi topik ini membawa kita pada sebuah pertanyaan yang tidak nyaman. Lihatlah Taiwan, Polandia, Jepang, semua negara yang masih berada di bawah perlindungan Amerika. Pernahkah Anda berpikir bahwa mungkin payung perlindungan itu tidak akan terbuka lagi untuk mereka? Tapi itu adalah topik untuk video lain. Kisah ini baru memasuki bab pertama. Dan setiap uji coba, setiap kontrak, dan setiap kemunduran
akan dibahas di sini. Jadi, subscribe channel ini untuk mengikuti episode selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.